duit bukan segala-galanya, tapi hidup butuh Duit. Hai, ahoy, aku Yanjuna, lagi ada di Cardova FM. Sebenarnya sih nggak di Cardova juga ya, karena ini selain Cardova juga ada Visi FM, apa lagi? Dis SM. Ya, banyak. Banyak ya. Ya. Ada yang tahu lagi apa lagi selain Karisma mungkin. Karisma, apa Iya. lagi? Jupti Radio. Oh, Jupti Radio. Iya. Namanya sama kayak ownernya ya. Ya. Jadi aku Yanjuna nggak sendiri, sudah ada 3 cewek cantik ya di depanku ya. Mereka adalah mahasiswa dari Universitas Islam Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial. Sosial, Iya. Politik. Nggak pakai. No, ilmu sosial aja. Oh, hanya sosial saja sekarang ya. Benar. Oh, begitu. Iya. Cuman program studinya Ilmu komunikasi. bisa memperkenalkan diri. Oh iya, sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu loh ya, buat yang menonton dan menyaksikan podcast ini ya. Namanya Ngobras. Ngobrol. Oh ya, selamat datang. Ya, terima Boleh kasih. memperkenalkan diri nggak? Walaupun tadi sudah di-mention lah dari kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ya. Ada negerinya ya. Benar. Soalnya ada yang nggak negeri. Benar. Ya. Oh iya. Silakan dari mana dulu? Dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Oke, kalau Karin dari Fakultas Ilmu Sosial Sumatera Utara dengan konsentrasi jurnalistik yang pastinya udah di ujung tanduk juga nih di semester 7. Oh, hai Karin. Hai Welcome. Harus bilang gitu loh. Oh Hai iya Karin. gitu. Hai Karin. Ah. Hai Karin. Terus selanjutnya? Ya, kalau aku Salsa sama seperti Karin di semester 7 Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Oh, sama. Salsa Iya. tanpa awal-awal tari ya. Kamu kan tari salsa. Selanjutnya. Oke, halo semua. Aku Alia. Sama seperti mereka, aku ini mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 7. Oh, hai Alia. Hai, kok gitu? Keren-keren ya namanya sekarang ya. Iya. Gen Z. Alia, Salsa, Salsa. Karin. Kalian bisa 3 nama itu bisa 1 akte kelahiran loh. Iya benar. 3 Salsa, ini ya. Karin, Alia. Alia. Jadi kayak ya udah 3 nama jadi satu ya. satu akte kelahiran Iya, gitu kan. benar. Gak boros ya. Gimana perasaan hari ini? How are you today? Fine sih. Fine. Sebagaimana harinya yang nggak terlalu gerimis, nggak terlalu panas juga. Biasa aja. Iya. Sama semua. Fisiknya oke, tapi kalau di dalam hatinya kayak aduh. Nggak mau tahu juga. Oh. Ya, penonton Nggak mau tahu ya. kan kepo gitu. Ya, nggak mau tahu. Jangan kasih tahu. Oh, jangan kasih tahu. Ya. Rahasia Tetap aja ya. harus kismat. Oh, gitu. Walaupun mungkin lagi putus cinta, lagi Bener-bener. apa istilah anak-anak muda sekarang? Gabut. Oh, Ya kan kalau Alia? Good sih, good sejauh Good ini. aja? Good. Good itu kayaknya B aja gitu ya. Jadi yang luar biasa gitu. Iya, amazing gitu. Oh, Feeling amazing ya. Feeling amazing today. Pada nggak lagi ini kan, lagi nggak canggung atau apa kan? This is Enggak. your first time? Yes. Sebenarnya ya. Ya, canggung kah? Atau bagaimana kah? Daripada ke canggung mungkin lebih ke nggak tahu harus apa sebenarnya, tapi kita coba. Serius? Iya. Yes. Ini langsung tantang ya. Iya. Ini jujur ya, ini undang mereka ya. Kebetulan mereka ini, nanti kita tanya, ngapain sih mereka di Cardova FM ya? Magang kah, PKLK, atau bantu-bantu kah, bersih-bersih kah, gitu kan? Atau istilah lain PKLK gitu kan? Iya, Nanti kita iya. tanya-tanya, terkait sama juga nanti purpose mereka di jurusan yang mereka pilih sekarang ini, apa sih gitu? Apakah memang ini pilihan hidup mereka, yang akhirnya mereka gantungkan untuk masa depan mereka, ngebantu orang-orang tuanya, gitu kan? Gimana, dimulai dari siapa? Dari Alia dulu. Oke. Memang ini pilihan jurusan atau kecelakaan? Kalau di ilmu komunikasi, aku emang dari SMA tuh kepengennya tuh di ilmu komunikasi. Dulu pernah bercita-cita jadi konsultan komunikasi. Cuman kan jauh kali tuh jalannya. Good. Memang itu proses yang panjang. Berangkat dari yang kecil dulu. Iya. Terus jadi nggak ada istilah nggak mungkin. Iya. Ya. Tapi setelah masuk ke ilmu komunikasinya kan ilmu komunikasi kan luas banget gitu kan. Luas. Terus ketemu sama jurnalistik, ketemu sama broadcasting. Nah, itu udah mulai punya ketertarikan tuh. Kebetulan aku juga di kampus tuh join satu kayak organisasi khusus broadcasting. Jadi sampai sekarang pun emang ada minat untuk bidang itu gitu. Dan Makin jatuh hati atau masih
Aduh, mikir Se lagi. Emang dulu sempat kepikiran mau ambil cita-cita atau jurusan apa? Dulu kalau selain ilmu komunikasi, sebenarnya bukan cita-cita saya sendiri sih, bukan cita-cita aku. Cuman Cita-cita orang lebih ke tua. iya, cita-cita orang tua Orang tua emang dunianya broadcast jurnalis atau? enggak, itu orang tua lebih ngarahin dulu ke hukum sih. Oh, Ke hukum, cuman karena dikasih kebebasan untuk explore sendiri maunya apa, pengennya di mana, jadi terjun ke dunia komunikasi ini, begitu. gitu. Kalau Karin, Kalau aku sih sebenarnya awalnya kecelakaan ya. terus rumah sakit kamu nggak? Nah, Survive dong kita di ya, sini. nah. Jadi sebenarnya kalau aku itu dulunya pengennya itu masuk psikologi sama Hmm, HI. Cuman waktu tes minat bakat ternyata nggak bakat. hmm, Jadi kita move dong, harus hmm, kemana nih? hmm, Terakhir, oh solusinya biar tetap bisa yang mirip-mirip kayaknya komunikasi deh gitu. hmm. And then ternyata akhirnya malah ketemu kesempatan-kesempatan yang lebih baik lagi di sini gitu kalau aku. Kalau Salsa. Salsa, Salsa. Kebetulan mirip sama Karin. psikologi juga. Iya benar, awal tertarik itu psikologi. Kemarin itu udah lulus di ilmu komunikasi jalur ujian, tapi aku tetap ujian mandiri lagi untuk ambil psikologi dan gak lulus. Jadi kayak seakan-akan Tuhan tuh ngasih ini jalanmu loh di ilmu komunikasi gitu. Tapi dari sejak kalian bertiga nih ya, Alia, Karin, sama Salsa, memang dari SMA itu udah ada basic atau bagaimana? Nah, kebetulan juga dari SMA seneng ya untuk Hmm, ngobrol, untuk berkomunikasi sama orang lain. nggak bisa juga ya. Iya, bener. Karena komunikasi penting juga ya. Tapi walaupun bisu, bukan berarti nggak bisa berkomunikasi Iya, loh. bener Pakai bahasa bener. isyarat. Iya. Makanya ya, jadi nggak ada alasan. Pokoknya ini acara hari ini ya, podcast kita tuh no reason ya, nggak ada alasan-alasan apapun gitu kan. Iya. Nah, Memang dari dulu senang gitu, dan dekat lah sama yang namanya Komunikasi ilmu ya. komunikasi. apa contohnya? Kalau Kalau Karin? contohnya dari aku sendiri pernah berpengalaman nih sebagai penyiar radio. Nah, dari situ Serius? iya, Gimana? ada di Baru lagi bilang. kurang lebih 1 tahun Jadi gitu. kayak yang nyapa-nyapa pendengar dimanapun berada gitu ya. Bener, dari Program apa waktu itu? Anak ada muda kah? program sekolah. Oh, sekolah. Dari situ Kayak aku iya, Ghost to benar School benar. ya. Improve diri sih dari situ. Berapa lama? Berkembang gitu. 1 tahun. 1 Iya, tahun. iya. Dari situ akhirnya mau memaksimalkan lagi. Iya. Kalau Alia ikut apa dulu di SMA sehingga akhirnya kepikiran Kalau dulu yang bikin join di ilmu komunikasi tuh guru bahasa Indonesia. Itu tuh dulu ada mata pelajaran tentang pidato kalau nggak salah. Nah, pidato ya? iya, terus disuruh maju ke depan tuh kan. Nah, itu guru bilang, kayaknya kamu kalau misalnya bingung mau masuk apa, coba cari-cari ilmu komunikasi. Karena kayaknya cocok gitu kata gurunya. Pidato ke ilmu komunikasi. Ya kan public speaking Oh gitu. begitu. Masuk-masuk public kan? speaking. Oh begitu. Masuk ya? Kalau nggak masuk, ya dimasuk-masukin Masukin aja. aja, masukin aja. Tapi jangan dipaksa ya. Iya. Iya, Nanti benar. koyak, ya. Oke. Ya. Itu larinya. Bingung ya? Nah, apa itu maksudnya? Kalau Karin sendiri, Kalau aku ya seperti biasa, kan ada kalau misalnya di SMA itu kan atau SMA semua nih ya, nggak ada Iya, SMA Iya, ya. SMA. Kan ada biasalah majalah dinding atau apa, yang kan ada kayak begitu tuh. Ada juga belajar jurnalis kan. Sama atau punya kalau aku tuh emang sukanya yang beda-beda gitu ya. Jadi aku tuh sebenarnya ini lintas jurusan. Aku tuh SMA-nya IPA tuh, terus Sama pindah lagi ke loh. sosial gitu. Sama aku juga. Iya. Aku juga. Udah Aku juga. bertiga. Apa? Dulu tuh kan Bang. anak biologi. Iya, bener. Jadi dulu itu orang tua tuh suka ngomong kayak, duh kalau misalnya mau gampang masuk IPA aja, nanti bisa kok masuk kemana aja gitu. Ternyata enggak juga. jawabannya mereka setengah curhat loh ya. Iya, Iya. benar. Terus sekarang gimana? Udah betul-betul nyaman kah? 100% artinya total ini. Karena kan udah di semester 7. Iya. Udah nggak bisa main-main lagi kalian. Benar. Di ujung tanduk. Iya. Di ujung tanduk. Maksudnya gini loh ya. Jangan nanti udah tamat juga bingung mau kemana. Nambah dong pengangguran di Indonesia. Benar Dari benar. tahun 2024 belum lagi tersalurkan. Kalian 2025 ya? Iya, benar. Makin nambah-nambah. Udah ada ini nggak rencana-rencana apa yang mau dibuat? Atau
Apa yang mau disiapkan dari sekarang? Kalau aku pribadi Selain udah ini ya, selain kalian Iya. nyiapkan biasalah pengajuan proposal itu. dulu kan dulu nggak? Betul kan? Betul ya? Kewajiban sih itu ya, memang Tugas kewajiban. akhir. Nah, Iya. gimana ada apa rancangan atau persiapan yang udah dibuat? Di Kalau luar dari yang tadi itu ya, iya di luar benar dari yang benar. tugas akhir itu Benar benar. yang bisa pakai ChatGPT itu. Bisa Rahasia. Nggak apa dong rahasia. Rahasia. Kalau nggak pakai ChatGPT, pakai Gemini AI. Iya. Oke, boleh juga. Nah. Ya. Nggak dibongkar ya. Gimana rencananya? Ya kalau Kalian aku mulai, ya. enggak, Alia dulu Oke aja, oke. Alia. Alia, tadi pertanyaannya Iya, persiapannya apa? persiapan. Hmm. Kalau Kan persiapan udah semester 7 nih. Mhm. Masa masih bingung lagi gitu loh. mungkin lebih ke explore pengalaman apa yang bisa dicari, yang bisa didapat, biar nanti tuh setelah kita lepas dari gelar mahasiswa tuh, yang dibawa tuh bukan cuman gelar itu doang, tapi kayak aku punya pengalaman yang banyak. Jadi tuh nyiapin buat cari-cari pengalaman biar nanti masuk ke dunia kerja tuh udah leluasa gitu. Aja kalau misalnya dapat, kalau misalnya nggak dapat juga pengalaman itu gimana? Jadi cari sampai dapet. Caranya? Caranya ikut magang di Kardopa. Ya, harus jadi karyawan. Ya itu dia. Harian sengaja gitu ya kan? Gitu. Ya, Benar-benar. kalau Salsa, Iya, after graduate ya pasti ada rencana untuk jenjang karir selanjutnya. Mungkin ya mencari perusahaan-perusahaan berusaha untuk perusahaan apa? Nggak banyak loh perusahaan iya benar. komunikasi itu gitu. Cuman Walaupun kita nanti saya akan kasih tahu rahasianya ya. oke. Cuma nanti kan difokusin mau milih ini dan itu. Nah, selain itu juga ada kepikiran buka-buka bisnis. Jadi bisa jadi ini ya wadah bagi kita gitu. Oh, mau buka radio? Oh. Sekarang nggak gampang loh. Iya. Harus punya izin yang nggak besar. Itu biayanya untuk dapat FM, apa itu? Frekuensi. Frekuensi ya. Ya. Kalau mau bayar nggak apa-apa, mahal. Atau beli aja radio-radio udah mau ya biasa nggak punya penggemar. Itu tips and triknya ya, guys. Ada loh, tinggal beli aja, nggak apa-apa ya. Baru setelah itu ganti nama. Banyak kok yang udah lakukan itu gitu. Nah, kalau Karin, Kalau aku sih sebenarnya aku tuh orang bosenan Kak Jun. Jadi sukanya itu explore. Bosenan ya? Iya, sukanya explore kayak aku selain ikut organisasi, aku juga ikut lomba. Jadi lomba apa? business case. Business case. competition. Seperti apa itu? Buat yang nggak tahu harus dijelaskan apa itu bisnis. Business Oke, business case ini buat yang nggak tahu di rumah ya. Business case itu biasanya perusahaan-perusahaan itu punya masalah-masalah tersendiri nih dari perusahaannya. Misalnya kayak dia punya masalah di bidang marketing atau masalah di bidang bidang-bidang tertentu yang bikin mereka butuh nih pencerahan. Kira-kira apa ya jalan keluar dari masalah itu. Nah, jadi kita di situ sebagai tim atau orang-orang yang ikut lomba ini bisnis case itu, kita tuh cari jalan keluar nih teman-teman. Solution ya? Iya, solusinya. Gimana sih caranya supaya ini tuh bisa keluar dari masalah gitu. Nah, jadi kalau aku sendiri itu kedepannya sebenarnya aku punya cita-cita nih Kak Jun. Aku ini kan Jadi dokter? enggak. Cita pas SD itu. Jadi Ya, kalau nanti berubah lagi gitu loh. Belok jadi dokter. Konten kreator juga di bidang beauty. Di bidang beauty. Jadi aku tuh punya cita ada yang mau tanya nanti kalau one day pengen punya brand sendiri gitu, brand beauty sendiri. Jadi kalau misalnya nanti one day aku lulus, mungkin aku yang pertama kali aku lakuin aku bakal cari perusahaan FMCG yang bergerak di bidang itu. Mungkin aku entah ngelamar ke apa tadi itu namanya? FMCG. Apa itu? Jelaskan sama mereka yang kadang mereka itu biasalah ya istilahnya dunia datar itu ya. Iya. Sebenarnya FMCG itu singkatan ya dari fast moving apa gitu. Dia artinya itu tuh hal-hal yang kita pakai sehari-hari bareng-bareng. Misalnya kayak obat-obatan, odol gigi. Oh, nge-review lah ya, nge-review ya. Barang harian itu disebut dengan FMCG kan. Terus di-review ya gitu ya. Iya benar. Jadi
karena aku tuh kepengennya masuk ke beauty industry, aku harus terjun dulu ke situ gitu untuk cari ilmu, cari pengalaman, cari duitnya utama. Cuannya. Cuannya gitu, nggak bisa buka dong kalau nggak ada duitnya. Betul. Langsung ya keranjang kuning. Jadi mikirnya gini yang kalian akan jawab. Jadi persiapan tuh kayak kalian udah ikut pelatihan-pelatihan Oh, seperti ikut itu. juga. Nggak jawab. Jadi ya salah satunya ini mengeksplorasi tentang bakat kemampuan dalam komunikasi seperti ya ini kita pada hari ini di Ngobrol. ya. Iya benar. Itu jadi ikut pelatihan. Jadi juga udah bisa lah. Kayak sekarang kan tadi udah nyebut-nyebut di content creator. Walaupun nanti mau ditanya juga, what is itu tadi ya. Content creator itu apa sih? Lagi heboh nih gitu loh. Apa itu content creator? Content creator itu sebagaimana namanya ya, content creator pasti pembuat konten. Untuk gimana sih cara bikin konten yang berkualitas itu tadi, Kak Jo? Berkualitas ya, Nggak poinnya ya. cuma konten aja, padahal ya nggak ada isinya gitu. Tapi kan anehnya di algoritma saat ini tuh yang nggak ada isinya malah viral gitu ya. Benar. Sedih di situ. Iya. Sedikit curhat ya. Sama, nggak Iya. ngerti juga. Malah sekarang vibes-nya itu lebih kayak yang kalau yang laki jadi cowok tapi nggak mau dibilang jadi banci gitu. Iya. Ya, tapi itu pula yang diminati ya, Iya, apalagi iya, ibu rumah tangga. Dan diingatin ya, kalau nanti anak-anak Anda ya meniru gaya-gaya mereka dengan pakai bahasa dan segala macam, jangan dilarang ya. Kalian juga loh jadi peringatan loh. Jangan dilarang artinya ya karena yang dilihatnya itu seperti sesuatu yang diperbolehkan gitu kan. Jadi kalau misalnya akhirnya bicara tentang LGBT dan marak, ya sudah lah. Enggak, itu topiknya beda nanti ya. Nah, ini bicara tentang balik lagi ya ke topik awal. Purpose-nya mereka ambil jurusan komunikasi dan kedepannya mau akan jadi apa dan seperti apa. Karena ada lagi nih bicara tentang komunikasi yang mungkin kalian harus pahami juga. Mulai belajar dan mencari tahu di internet lah pastinya ya. Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan sama communication ya. Itu BUMN banyak. Di hotel, kenal saya latar belakang di hotel. Saya kan mantan markom ya, marketing communication. Levelnya manager. Di hotel rata-rata. Dan itu ternyata ada profesi itu. Dan dia manage untuk 5 orang. Tahu? Videographer, terus konten kreatornya juga ada di sana gitu kan lebih bikin konten itu terus ada desain grafis terus ada lagi nanti kalau ada adminnya ya karena butuh admin marketing terus apa lagi ya kalau ada videographer berarti apa editor betul jadi poinnya di situ nah itu ternyata sangat diperlukan nah kalian cari yang memang pekerjaan-pekerjaan atau profesi yang terkait sama itu tadi sambil memang tadi ya ikut-ikut pelatihan ya kalau udah tahu gitu. Biasanya nanti kalau misalnya kalian saya sarankan untuk udah download LinkedIn? Udah. Nah, kan kalian cari itu sekarang. Gak usah lah mikir-mikir ke hukum-hukum lagi gitu kan. Mikir-mikir lagi atau psikologi lagi, totally aja. Karena ya dengan totali melihat misalnya ada rekrutmen tuh kriterianya apa sih yang diharapkan kalau memang kalian mau bekerja di perusahaan besar kan nggak menutup kemungkinan ini kayak misalnya di BUMN syarat utamanya kan udah kalian penuhi nih tamat apa Tambah S1. karena SMA enggak kalaupun ada mungkin ya bukan di posisi yang memang yang dikendaki gitu kan ini kan bicara tentang level managerial up ya bukan yang bottom tapi top jadi dari tengah ke atas lah gitu kan. Nah, jadi kalian tinggal gampang nih apa aja sih yang dicari yang dibutuhkan pasar gitu. Nah, biasanya di platform-platform situs pencarian kerja itu ada. Nah, kalian tinggal ikutin aja. Seperti itu. Saran saja. Tapi kalau misalnya punya keputusan lain, punya ide lain, ya monggo ya. Cuma yang tua ini kan taunya kan ya berbagi pengalaman aja. Tapi bukan berarti yang tua nggak seperti tadi ya, Karin nyebuti hal-hal berkaitan dengan apa sih ya lebih ke kalian lah ya istilah-istilah sekarang. jadi yang berumur karena saya nggak pengen dibilang tua tetap harus saling share jiwanya yang muda ya ya seperti itu jadi memang harus saling mengisi apa istilahnya Gen Z sekarang harus up to date lah up to date FOMO gitu
Nah, makanya jadi kalau nggak disebut-sebutin seperti itu, nggak ngerti juga gitu kan. FOMO ya? Iya, FOMO. Nanya lagi apa sih itu artinya FOMO? Fear of missing out. Takut ketinggalan. Iya, kalau mereka kan jadi nambah itu kan. Nah, seperti itu. Karena biar bagaimanapun ya, tapi lihat juga ya, kalian harus belajar sama siapa ya. Ya, artinya yang memang sudah punya pengalaman dan jam terbang. Iya. Kayak tadi kamu, Alia. Jadi bisa jadi konsultan marketing, tapi seiring waktu berjalan, ya maksudnya nanti pengalaman, Iya. ya jadi narsum, why not? Jadi betul-betul kayak sekarang kan pada pakar komunikasi, Iya benar. ya sekarang aja kementerian aja udah ganti. Ayo apa? Ayo kementerian apa sekarang? Yang Yang sekarang, yang Kabinet sekarang Merah kabinet Putih. merah putih apa coba? Kementerian apa? Kementerian Komunikasi dan Digital. Komdigi. Jadinya terkait itu harus menguasai juga apa digitalisasi gitu kan. Karena hari gini ya banyak yang berbicara tentang digital, go digital, tapi pemahamannya tentang digitalnya nggak ada gitu loh. Jangan sampai nanti kayak gini ya. Kalian ngaku kalian itu marketer ya, digital marketer atau profesional marketing yang tadi saya konsultan. Jangan sampai ketika di searching di Google, kan masih pakai Google nih ya. Ya namanya Karin kalau apa Eskom ya? SIKOM. Eskom. Karin bla 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 Siregar Sikom gitu kan. Tapi nggak nemu gitu loh. Benar-benar. Jangan sampai seperti itu. Iya. Jadi kenapa? Jelas nanti siapapun yang mau minta kalian jadi narasumber pasti kan cari-cari tahu Iya. siapa sih sesungguhnya ibu ini. Bakal jadi ibu kan kalian? Iya benar. So pengen jadi Kami gadis juga punya selamanya. jiwa muda sebenarnya, nggak mau Iya. tua. Nggak mau tua. Nanti konsultan ini kitchen Kak. Iya benar masuk. Iya, masuk. Biar tetap muda ya. Endorsement. Harusnya ada ya, Iya. ada sponsor-sponsor minuman atau apalah gitu ya. Nanti buat semua yang menonton channel ini ya, jangan lupa pokoknya terus di subscribe, like, komen. Nanti ini masuknya ke sosial medianya lah ya, YouTube channel khususnya ya. Dan terus dengerin Kardopa FM ya, juga tadi yang udah disebutin di mention ada tadi apa aja sebutin. Ada Ada visi. Terus ada lagi kali ada dis. yang di kampung-kampung itu di daerah-daerah seperti Iya itu ada dis. Ada Iya. karisma. Banyak lagi pokoknya. Kok kalian bisa hafal? Di Kardopa ya. Jadi kita pelajari Kardopanya gitu. Syaratnya harus tahu. Akhirnya apa yang kalian simpulkan magang di sini di Kardopa, apa yang kalian simpulkan? Seru sih. Seru. Dunia baru ya Iya. buat kami. Karena di komunikasi UIN sendiri itu tuh belum ada konsentrasi broadcasting. Jadi masih jurnalistik sama humas. Bersyukurlah kalian belajar sama orang-orang yang pengalaman di bidang. Iya. Terima kasih Kardopa. Thank you, Kardopa. Nah, kalian dikasih pertanyaan, kamu nanya 3 ke saya. Apa yang mau kalian mau tanyakan untuk sharing-sharing ini? Kalau aku sih paling penasaran tuh kalau untuk Background saya, tinggal searching di Google. tipsnya dong biasanya ke Bali itu gimana? Wah, mereka kok tadi Iya. Ada apa di Bali? Cerita dulu nih. Background. Oh iya. Tadi bicara tentang hotel aja kan? Iya. Oh, mungkin mereka mencari dari Google. Ups. Ya, Nanya tadi itu. benar. Pengalaman di Bali ya. Background saya hotel ya. Tadinya gitu kan. Tapi kemarin saya jadi akademisi ya terkait sama ya ketemunya kalian juga tentang jiwa raga negara ini di masa depan ya. Nah, jadi kita tanggung jawab besar sekarang mikirnya dari dunia pekerjaan ya. Dibilang hampir 10 tahun saya di Bali. Terus move from Bali to Medan. Saya jadi masuk ke dunia kampus. Saya perlu sebutin kampusnya nggak usah ya. Terus cukup mereka aja lah. Mereka UIN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pindah ke Medan, akhirnya saya bicaranya satu hal tentang makin umur kan makin nambah nih. Mungkin nggak ya uang sih saya perlu lah ya, hidup di Medan perlu uang. Cuman bicara tentang sesuatu yang mungkin lebih agak kalian harus ngerasain nanti suatu hari jadi tenaga pengajar itu zarianya luar biasa gitu. Jadi paham ceritanya gitu. Mengabdi. Gue banget. Ya, jadi semoga ilmu yang disampaikan itu kan kalau misalnya dipakai, berguna. Kalau saya tiada kan
tetap mengalir-ngalir. Nggak mau jadi Iya. Tujuannya itu, ya, jadi perpindahan itu. Nah, awalnya sih jadi praktis sih. Saya ke Bali tuh nggak ada rencana apapun. Mungkin kayak hidup orang sebagian besar tuh kayak yang, gue pengen kerja di Bali, gue pengen di Jakarta. Sebelum saya di Bali, saya di Jakarta dulu. Ya, saya juga di hotel kan. Kalau background sih saya memang marketing. Nah, bicara marketing, ya mempelajari hal yang berkaitan dengan marketing ya. Kalau bicara produk itu kan masing-masing ya. Iya, Mas. Jadi kalau sudah menguasai tentang dunia marketing ya, lu mau ngejual ini, bukan ngejual ini jual ya. Iya. Harus beda ya. Hmm. Bukan ngejual Kadopa dijual gitu kan. Karena lagi pahit atau lagi bangga, bukan itu ya. Maksudnya ngejual produknya. Nah, Karena kalau belum berjaya terus Nah, ya. itu dia kan, kalau udah menguasai bidang marketingnya, mau ngejual produk apapun terkait dengan promosi, branding, it's easy I think, Iya. gitu kan. Jadi selama di Bali, saya berkecimpung di dunia memang nggak jauh-jauh dari marketing. Karena saya tuh film manager di Ubud, keren loh. Mahal. Dreams gak sih? Itu dreams loh. Iya benar. Bali itu ada loh. Iya, Jangan Real. ke Bali loh. Iya. Benar-benar. Ke Bali ya teman-teman. Bukan ke Bali G ya. Iya. Kita dengar dulu dong, Kak. Iya, satu-satu, Ya, pelan-pelan lu. pokoknya itu nyata. Kenapa? Bali dengan pesona pariwisatanya ya. Iya. Dan jangan lupa bicara tentang Bali, sesuatu yang memang itu ada di Indonesia, the one and only ya. Majority penduduknya Hindu, ya agamanya, keyakinannya mereka. Terus pemberi devisa terbesar nomor 2 dari bidang pariwisata untuk Indonesia. Kita bicara tentang Bali. Bali itu pulau kan? Iya. Pulau dewata. Tapi kalau bicara market nih, kan bicara tentang pariwisata butuh market kan, yang akan mengunjungi. Apple to apple di Bali itu, kalian pikirkan ya, baik-baik ya, itu bukan island to island, tapi island to country. Oh. Jadi Bali itu apple to apple sama truly of Asia. Itu di mana? Di mana? Malaysia, Amazing Thailand. Amazing Thailand berarti kan disebutin negara ya. Harusnya kan Wonderful Indonesia. Lawan-lawan maksudnya ininya lah. Harusnya kan kalau misal bicara Bali, dia versusnya Seharusnya banyak ke Bali ya daripada Indonesia sih. kan. Nah, kalau bicara tentang market luar versusnya itu Bali harusnya versusnya sama Langkawi atau Phuket Iya. atau Hawaii. Karena pulau-pulau gitu ya. Iya. Tapi itulah Bali dengan pesona sehingga bisa memancing orang datang dari bahkan ke ujung dunia itu ke Bali. Kenapa? Bisa tentang pariwisata, karena background saya kan pariwisata nih. Harus menimbulkan apa? Kenyamanan, keramah-tamahan, kenangan supaya kita kembali. Jadi, ini ya, menjadi kesan ya. Jadi pariwisata itu gak usah kita bicara terlalu banyak mana tentang pariwisata. Basicnya tentang sabta pesona aja ya. Tapi yang paling lebih luar biasanya itu tadi menimbulkan kesan gitu kan. Misal nih, kalau boleh jujur, kapan terakhir ke Danau Toba, Karin? Kapan ya? Di tahun. Kemarin ada di tahun ini juga. Tahun ini juga. Pengen balik lagi? Iya, mungkin karena yang terdekat kali ya. Jadi kan ada kesan mendalam. Kalau Salsa gimana? Aduh, udah lama. Danau Toba. Kapan tahun 2010 apa? SD. Aku SD. Itu perpisahan SD teman-teman. Ya dikasih tanda tanya. Aku terakhir ke Danau Toba ya SD, perpisahan SD. Terkesan gimana tuh tentang Danau Toba? Akhirnya nggak kembali comeback atau gimana? Terkesan sih, mungkin belum ada waktu dan timing yang pas nih untuk balik lagi ke sana. Punya uang. Kalau uang mah bisa dicari ya, mudah ya. Ingat ya, no alasan, no excuse ya. Kalau lebih lama dari salsa bahkan. Waktu masih nggak ingat sebenarnya, cuman nggak ingat tuh kapannya. Lebih parah daripada salsa kan. Kalau saya ya SD berapa? Biasa kayak dulu perpisahan. Iya, perpisahan. SMP kesana juga. SMA kesana juga. Sampai bosan kali ya. Dibilang bosan. Ya, maaf ya, Danau Toba emang begitu-begitu aja. Iya. Ya, itu ya. Ya, tapi kita doakan lah Danau Toba itu ya walaupun memang nggak bisa seperti Bali, belum ya. Jujur aja ya kan. Ya, mudah-mudahan bisa lah. Karena memang baik lagi bicara tentang pariwisata tadi itu harus menimbulkan daya tarik supaya apa? Kita enak ini cerita tentang multi level marketing ya, MLM ya, mulut ke mulut. Jadi kita rekomendasikan. Makanya kalau bicara tentang Danau Toba terkait sama pariwisata, mungkin saya tanya sama kalian, mungkin kalian nggak akan tahu jawaban ini. Tahu nggak kalau misalnya Lake Toba atau Danau Toba itu masuk dalam UNESCO Global Geopark? Oh, yang dia danau terbesar ya?
Nah, tahu nggak sih istilah UNESCO Global Geopark kalian bertiga? Pernah dengar Pernah sih. denger tapi nggak tahu. Iya, nggak Tapi tahu nggak sih mendalami. Danau Toba itu masuk dalam UNESCO Global Geopark? Pernah dengar. Itu Pernah yang ada memang di betul-betul ini. disupport sama UNESCO sebagai badan PBB ya yang ngurusin tentang kebudayaan dan culture yang memang ke seluruh dunia yang memang dianggap memang oh ini dari sejarah karena memang Danau Toba itu kan kalau bicara tentang ini ilmiah ya Iya. bukan Danau Toba asalnya dari Buatan gitu ya. ikan atau apa segala macam itu tapi bicara ilmiah kan dulu Iya, udah terbentuknya airnya kawah yang seperti Samosir itu dulu iya. Gunung Toba Gunung. gitu. Nah itu bisa dibuktikan secara ilmiah seperti itu. Nah yang ilmiah aja lah seperti itu. Seperti itu. Jadi balik lagi cerita tadi, tapi saya sarankan kalian pergilah lagi ke Danau Toba itu ya. Oke, noted. Ya, Nah, bikin konten lah itu ya. Nah, Ayo, dari Toba saya. nah Bersama. balik lagi kalau misalnya saya kenapa ke Bali memang ya saya nggak pernah ada rencana apapun. Begitu saya ditempatkan kerja dari Jakarta ke Bali, udah saya ikut aja ke Bali gitu loh. Mungkin beda ya, beda orang. Kalau orang kan pengennya ke Bali, jalan-jalan atau pengen kerja di Bali gitu. Itu Kak, something new yang ditemukan waktu wah pertama kali nginjak Bali. Apa nih something new-nya gitu? Ini kayak macam-macam di kalender. Zaman itu. Kalau misalnya tahu tuh, yang uang 50.000 yang bedugul. Jadi berada di tempat itu kayak berasa kayak dream come true itu. Ternyata kenalan itu ada gitu loh. Ini kan yang biasa kita lihat di buku-buku, Iya. pelajaran, terus apa lagi majalah-majalah, Di internet terus mungkin. video-video, TV dan segala macam tentang Bali gitu kan, dengan tarik kecaknya itu. Nah, dia itu in front of our eyes, gitu. Iya. Depan mata kita gitu loh. That's real Jadi gitu. kayak yang enggak, Iya. Bali itu ini ada. Pantai Kuta ya gitu loh. Yang memang luar biasa sih ya. Gitu. Ada lagi yang mau tanya Ki? Satu lagi nih, ini agak melenceng sedikit Ah, nih dari ah, ah. topik. Ini jadi karena pariwisata jadi looks-nya kayak Pak Sandiaga Uno gitu ya. Sandiaga. Iya gitu. Ada yang bilang begitu memang ya. Oh. Ya. Hai Pak Sandi. Ya lagi beristirahat lah beliau ya. Karena kan beliau nggak ada di kabinet yang sekarang. Iya Tapi benar. mungkin ya tetap bisa berkontribusi lah ya untuk pariwisata. Karena Di memang Indonesia. karena beliau hadir kan pada saat kemarin kondisi COVID. Iya. Ya. COVID-19 ya, Iya. yang memang merebak nggak hanya di Indonesia saja ya, tapi Di seluruh dunia. dunia. Nah, kalau bicara seperti ini sebenarnya ini ini komunikasi loh. Yo yo. Jadi ya, Ditampilkan when we gitu ya. talk about communication itu nggak hanya bicara tentang kemampuan dalam berbicara, Yes. tapi juga penampilan ya. Sekarang ini nggak perlu bicara tentang look good look, tapi Good luck. Good looking. good grooming. Good grooming. Ya, jadi harus good looking sama good grooming. Maksudnya gini, kadang mikirnya gini, ada orang nggak terlalu cantik, Ya. nggak terlalu cantik, ya, nggak terlalu tampan, tapi secara grooming ya dari ujung kaki sampai ujung kepala, Presentable ya. Yep. yes, gitu. Daripada ada yang cantik, ada yang ganteng, cakep, ternyata beladus, bau badan, terus nggak rapi, gitu. Itu maksudnya. Jadi tadi tuh ya jangan pakai alasan apapun gitu kan. Kalau bicaranya sekarang gendut, boleh nggak sih nyebut gendut gitu? Kan nggak ada ya. Berisi. ya. Iya, Nah, berisi. ternyata ya penampilannya oke gitu loh. Artinya secara tadi ya, nyebutnya bahasanya apa? Fashionable ya. Itu kan oke ya, gitu loh. Sehingga bisa menimbulkan sex appeal-nya ya, supaya layaklah dipekerjakan gitu. Karena kan bicara tentang kerja itu adalah tentang layak nggak layaknya kita gitu. Nah, bicara tentang penampilan itu juga komunikasi, menunjukkan siapa Anda. Walaupun ada kan pernah kalian dengar istilah begini, ketipu loh sama penampilannya, ternyata loh gitu loh ya. Ternyata munafik, Karena berikan kesan pertama ya. Iya, nah, seperti itu kan, penampilan itu bisa menipu gitu kan, walaupun sebenarnya uangnya nggak ada gitu kan, ternyata bokek ya, ternyata satu kurata, kan banyak seperti Tapi itu. kalau ini uangnya nggak perlu diragukan ya. Wah ya, yang penting bisa buat tadi jualan-jualan. Iya, benar. Impian-impian. Nah, itu dia. Jadi jangan abaikan penampilan kalian ini gitu. Jadi mulai dari sekarang ya menyesuaikanlah, jangan nabrak gitu kan. Kalau bicara kayak pakai apa ini hijab ya, yang memang menarik lah gitu kan. Kan dijual banyak itu untuk dibeli loh. Iya. Benar.
Ada yang meragukan itu nggak sih? Nggak ada kan? Enggak. Itu dijual untuk dibeli loh. Iya, benar benar Nah, benar. dibeli sesuai dengan Kebutuhan. kebutuhan, apalagi dan Keinginan. juga Duit lagi deh. Cuan-cuan mulu nih. iya loh. Duit bukan segala-galanya, tapi hidup butuh. Duit. Bukan segala-galanya, tapi kita tidak bisa hidup tanpa. Duit. Hidup bukan segala-galanya, tapi kalau makan bakso, makan apa butuh. Duit. Aduh dong. Benar kan? Benar benar. Jadi jangan abaikan penampilan kalian gitu. Kalau saya sini karena memang saya mewakili terminal karena Medan itu Melayu ya. Makanya Ya. kenapa kita lagi kalau bicara Medan itu ahoy gitu kan salam khasnya Medan gitu. Kalau misalnya Batak kan horas. Iya. Kalau misalnya Karo apa? Baju Maju-jua. Betul tuh Karin. Kalau misalnya Batak kalau Papak apa Papak? Jua-jua. Jua-jua. Oh, Nias, ayo. Hei, anak muda. Ya. Makanya komunikasi itu harus punya wawasan luas gitu loh. Jangan stuck. Biasanya nggak pede itu karena nggak punya wawasan. Iya benar Nah, benar. kalau Nias sapaannya Yahobu gitu. Yahobu, iya. Lagi kalau untuk yang di daerah Tapanuli pesisir, apa lagi? Oh, di sana. Aduh, Jadi sana. kalau misalnya jadi MC nih kalian ya, mulai lah ya. Mulai dari Ahoy disebut, mulai dari Majua-jua disebut, Jua-jua disebut, Yahobu disebut, apalagi tadi, oh di sana disebut. Ada yang lupa nggak? Nah itu karena mewakili edis yang ada di edis asli ya, Iya. bukan yang datang ya. Kalau nanti nyambung lagi ke Sunda sama ke Jawa, ya tambah lagi kumaha damang. Ya, apalagi kalau yang Jawa, Punten. kulungun gitu. Rame ya, Beragam, ya. bicara tentang Sumatera Utara beragam karena memang nggak hanya 8 etnis tapi juga ada suku lainnya ada Aceh, Padang, Sunda ya, Jawa. Nah itu ya yang ada tinggal di sini. Oke, Karin, kalau Salsa, apa yang Iya. ingin tiga pertanyaan? Mungkin aku flashback nih. Berkaitan sama bidang komunikasi apa? Berkaitan dengan Tapi bidang boleh lah, komunikasi. bebas lah. Oke, sebenarnya aku mau flashback dulu sih. Nanya rencana dulu nih pas Abang. Pas masa seumuran kami nih, gimana sih dulu? Ada rencana-rencana nggak? Nah, jadi belajar dari pengalaman, memang butuh pengalaman, butuh rencana-rencana ya. Cuman tadi ya, kayak tadi udah disampaikan di awal, saya tipikal orang yang nggak punya rencana dalam hidup. Spontan Jadi ya. lebih kayak spontan. Makanya lebih kayak yang terima challenging aja. Jadi nggak kayak tadi. Mungkin sebagian orang mikirnya, kerja di Bali gitu kan, atau kerja di Jakarta gitu kan. Nah, atau kemana lah gitu kan. Kalau saya sih enggak gitu loh. Jadi tapi terus eksplorasi diri ya. Nah, itu ya pesan buat kalian, jangan pernah ngebatasin gitu loh. Ya kalau sekarang udah total di dunia komunikasi, eksplor lagi artinya banyak referensi, baca, terus diskusi tentang komunikasi dengan orang-orang yang memang berkompeten, bukan yang maaf ya, nggak pernah MC, nggak pernah paham tentang public speaking, tapi ngajak public speaking kan ada yang kayak gitu tuh. Gitu. Kelas ya. Iya, jadi ya pokoknya cari guru yang tepat ya. Memang artinya yang punya background lah ya gitu kan. Kalau saya kan memang saya juga siaran di salah satu radio pemerintah ya. Radio pemerintah. Punya itu ya. Ini kalau boleh memperkenalkan diri lagi ya. Jadi saya juga punya podcast juga gitu kan. Ya, titik-titik podcasting studio. Nah, itu bisa di-searching di Google atau nanti selainnya lagi ya. Nah, terus apa lagi ya? Saya juga nge-MC, terakhir saya itu moderator debat terbuka kemarin calon bupati dan wakil bupati Padang Lawas di salah satu kota yang diselenggarakan oleh KPU sama Bawaslu Padang Lawas. Terima kasih ya. Ini kesempatan buat saya tadi itu explore terkait sama nggak hanya public speaking. Jadi bicara tentang komunikasi ini nggak hanya bicara tentang public speaking, kemampuan untuk berbicara depan banyak orang dengan tidak ada kecanggungan itu, tidak ada getar-getar itu, enggak. Jadi karena semua orang pada intinya tadi tidak bisu, yang bisu aja juga bisa komunikasi. Pokoknya intinya hidup adalah tadi yang nggak ngebatasin apapun dari diri kita, ya. Walaupun selama ini kita mungkin kayak nyebutnya stupid cost. Stupid cost itu artinya kuliah di bidang itu selama 4 tahun, banyak keluar uang, nyatanya setelah kerja nggak sesuai gitu. Sayang gitu. Kan
ya Banting setir. Banting setir namanya. Iya, banting Gabut lah setir. ya. Iya. Jadi seperti itulah saya. Saya nggak punya perencanaan yang bagaimana, tapi terus eksplorasi diri, kemampuan tanpa batas, tapi dengan terus tadi belajar, searching, belajar gitu. Walaupun sampai di usia seperti sekarang tetap ya belajar sama kalian juga iya loh, Iya. gitu loh. Seperti itu. Sharing. Jadi nggak pernah ngebatasin. Tapi dengan begitu kan jadi untuk hal apapun ya, kondisi normal, tidak normal, Oh, tidak normal. ya secara mental ya siap lah gitu kan. Tapi jangan kemarin ya, karena mentang-mentang jadi MC semuanya diambil ya. MC ulang tahun ya, MC kawinan, terus MC sunatan gitu kan, semua diambil. Ya disarankan memang spesialisasinya apa aja. Karena ya itu tadi ya, rezeki nggak kemana kok ya, tapi jangan sampai mematikan rezeki orang lain ya. Oh, gitu. Anda berpikir mematikan Anda punya cahaya lilin, berharap cahaya lilin Anda nyala terus? Salah. Ada matanya ya. Ya, apalagi? Sasa. Mungkin mau nanya gimana cara Abang pribadi nih bisa improve skill komunikasinya, gitu Ya. sih. Sebenarnya pernah dengar istilah berbicara di depan cermin gitu kan. Oke. Supaya engkau lihat bagaimana sih ekspresi lu segala macam gitu kan. Cuma masalahnya cermin di rumah itu nggak besar ya dibeli ya. Kecil kan, apalagi cermin yang kayak begini aja kan nggak ada gunanya. Memang benar pakai cermin besar. Cuma ya itu nggak cukup ternyata. Butuh orang lain yang mengevaluasi dan memberitahukan, ini ternyata lu nggak boleh begini nih gitu loh. Nah, rekaman ini bisa nanti kita lihat seperti apa sih kita dalam mengemas acara ini gitu. Jadi evaluasi di situ. Mungkin ada kata-kata terlalu cepat gitu kan. Iya. Kalau saya kan ini nyeplos. Karena kalau misalnya bisa tanpa bising yang sebenarnya seperti ini contohnya. Apa kabar Karin? Manis ya? Iya. Aku jawab. Apa kabar Karin? Salsa. Alia, Kalian kabarnya baik hari ini. Bagaimana dengan kamu? luar biasa ya. Berharap semoga hari ini tidak hujan sehingga Medan tidak alami kebanjiran. Benar sekali. Lama ya. Iya, lama. 2 hari habis nih, Iya. seperti itu. Jadi seperti itu, Salsa. Jadi memang nggak ada. Setiap orang mungkin beda-beda ya. Iya. Kalau saya secara pribadi memang nggak ada merencanakan sesuatu itu explore sendiri. Walaupun akhirnya terkesan mungkin orang ngeliatnya ini sebenarnya minatnya kemana gitu loh. Tapi tetap yang penting saya nggak maruk aja gitu. Tetap memaksimalkan segala sesuatunya gitu kan. Karena tadi ya pegangan prinsipnya sih no excuse sih gitu. Kalau kan arti no excuse gak ada alasan apapun, normal. Secara fisik coba. Makanya bercerminnya justru sama ya orang-orang yang memang secara fisik memang nggak sempurna tapi kan terus semangat. Ini ada alasan apa gitu loh. Seperti itu. Apalagi? Oke, last question. Tadi Last question dulu ya? Iya, Wah, ya. ini mah ketiga nih. Iya, kayaknya ini pengen tanya lagi nih. Yang ketiga, tadi Abang bilang kan Abang itu suka explore hal-hal baru gitu. Nah, gimana caranya biar berani gitu, punya keberanian untuk terus explore hal-hal baru yang sebelumnya itu belum pernah dicoba itu gimana? Yang penting kita nggak nyari aturan yang ada, ya. Pokoknya berdiri di atas kaki sendiri dan kalau benar aja gitu loh, ya. Nah, intinya adalah tadi nambah semua ya value ya baca itu penting ya baca apa aja ngikuti perkembangan gitu kan ya udah kita secara langsung ini Iya, benar. udah saling melengkapi saling sharing seperti itu jadi nggak pernah ngebatis karena dewasa terus nggak mau dengar apa yang disampaikan sama yang Lebih muda. muda gitu Iya. enggak tapi yang muda-muda ya baik lagi harus mendengar juga apa kata yang dewasa nggak tua ya bahasanya Oke. karena yang dewasa yang tadi yang benar ya karena di dewasa yang nggak benar kan karena dia nggak punya pengalaman yang kaitannya sama dunianya gitu kan ya nggak akan ngasih tahu yang salah sih itu aja sih kecuali memang dia jahat ya artinya ya biar aja mereka yang ngalamin sendiri gitu loh ya tapi janganlah ya Diajak orang kan tadi lain. bicara di awal tadi kan cari apa Zaria gitu ya Iya. Masya Allah. tabarakallah Iya. jadi seperti itu jadi tetap aja kita berpikiran positif aja lah ya vibes-nya kita nggak usah berpikir negatif sama orang biar penilaian itu
Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Benar. Jangan kita bergantung sama manusia, bergantunglah sama Allah. Allah. Seperti benar. itu. Udah, Dah, ada aku udah 3 nih. Oke, aku. Allah, Alia. Aku tadi kan teman-teman udah nanya nih tentang fun-nya di dunia komunikasi. Jadi aku mau nanya sepengalamannya Bang Juna, apa sih the hardest part of being orang yang bekerja di bidang komunikasi? Gitu. Sebenarnya kalau kerja sama aja ya, penetrasi. Under pressure-nya sama gitu kan. Kalau istilahnya masih bekerja sama orang. Jadi jangan berharap itu bekerja sama orang itu kayak yang nggak ada pressure gitu. Iya. No way, karena bicara tentang on target Iya, gitu kan ya. Tapi semaksimal mungkin dibuat jadi happy aja gitu loh ya. Karena memang dunia komunikasi ini dunia yang memang ya hari-harinya kita gitu loh. Iya. Ya, seperti itu. Jadi baik lagi ya dibilang keras ya lebih kepada pressure tadi itu. Karena kalau bicara kerja itu kan ada beberapa hal ya. Satu ya under pressure. Yang kedua apa? Ayo apa? Nggak pede. Target tadi, target. target harus punya target, kerja di bawah tekanan. Kecuali itu kan memang perusahaannya bapak kita. Ada yang bisa ngelarang kita. Ada yang kolaborasi nih. Siapa yang bisa mungkin maaf ya bisa memarahkan Putri Tanjung ya, Iya. ACT, Kecuali kan? bapaknya sendiri Kecuali kali ya. bapaknya sendiri kali ya, atau Adi Bakri. Siapa yang bisa marah-marah, merong-merong nggak ada kan? HRD-nya pun nggak berani juga. Iya. Nah, itu karena apa? Perusahaannya bukan perusahaannya kita. Sehingga tadi tuh yang mau nggak mau harus apa? Yang pertama tadi under pressure, pressure, target ada oriented. target. Terus yang berikutnya lagi apa? Obey the rules, ikut aturan yang memang berlaku di perusahaan. Gak bisa rokok-rokokan sambil kerja, cakap-cakap gitu loh. Ya, waktunya kerja aja, nggak bisa bermain-main. Nah, saya termasuk orang yang memang nggak excuse dengan kalau misalnya lagi kerja itu bercanda-canda. Kalau misal targetnya kecapai nggak apa-apa ya. Oke. Ini target nggak Seneng kecapai. ya pemirsa. Ya, tapi ternyata masih mau main, apalagi sekarang kan cheating-cheating. Aduh, zaman itu udah saya lewati ya cheating-cheating ya. Misalnya apa? Main games ya, nguler-nguler ya istilahnya ya. Harusnya kerja siap, nguler-nguler lama lah, apalah segala macam itu. Nah, jangan lakukan itu ya, Dik ya. Nah, terus apa lagi? Habis aturan-aturan yang harus diikutin. Minimum income. Nggak ada benar-benar kita punya gaji, ya betul-betul bisa kalau kita punya istilahnya cicilan apartemen gitu kan, cicilan helikopter, cicilan Lamborghini, perusahaan mau tahu? Nggak mau tahu gitu. Pokoknya gaji yang disepakati di awal sekian juta itu ya. Sayang ya, sedih ya, tamatan S1 dibayar cuma 2,7 juta ya. Ups. Juta loh. Iya, Realita. Kalau bisa cari langsung 2 digit. Di mana tuh? BUMN. Iya. Ada syarat-syarat yang Iya. harus Kualifikasi. harus diikuti kan tes segala macamnya. Nah itu tadi ya. Jadi kalau misalnya kesepakatan gaji sekian ya udahlah ya, lu nggak bisa lagi bicara tentang, ternyata lah gua kerja di sini ya, gajinya kecil sehingga mempengaruhi. Itu juga nggak bagus. Karena ya akhirnya bicara yang kelima, attitude. Jadi attitude itu yang akan jadi jaminan pada saat sebelum kerja sama pada saat bekerja dan setelah bekerja gitu kan. Karena biasanya kan misalnya mau bekerja, nggak apa-apa Pak, gaji sekian Pak, yang penting saya bekerja Pak, gitu kan. Ada gitu kan. Jadi kayak yang memohon-mohon gitu kan, kamu mau disuruh jadi ini, nggak apa-apa Pak, penting saya kerja deh Pak, gitu kan. Nah setelah bekerja dikasih gaji sekian, dapat pressure, target, terus jadi kayak malas-malas. Nggak bisa lah, gitu. Emang mau kamu nggak digaji? Enggak kan? Nah itu tadi, kalau bicara tadi ya, Alia ya, kalau misalnya mau bekerja sama orang. Kalau bekerja sama orang kan jatuhnya tetap jadi babu kan? Apapun ya profesi Anda ya, levelnya Anda, kalau Anda masih bekerja di bawah tekanan, Anda itu tetap jongos. Iya, labor ya, buruh ya. Kecuali kalau misalnya kita kerjanya independen, ya entrepreneur. Nanti kayak kamu tuh ya, Clara ya. Karin. Ya, itu kan ya, semuanya sekali itu milih apa segala macam. Sekali orangnya gitu sampai hafal ya. Jadi seperti yang tadi kalian sebutkan, kalau misalnya jadi content creator itu atau blogger atau beautician itu, yang sekarang penghasilannya juga udah fantastis gitu kan ya. Siapa yang akan mempressure kamu gitu loh? Benar. Paling mungkin hardernya itu lebih kayak begini ya. Kalau saya misalnya nih biasa kerja dengan orang yang
gitu, tiba-tiba bekerja dengan orang yang slow motion, ini apa, dikasih waktu misal timeline itu 7 hari selesai ya. Nah, ternyata lewat itu agak-agak memang Iya. Sekitar ya, ya. Tantangan itu. gitu. Makanya kalau lebih ke diri sendiri, itu lebih ke tantangannya lebih menaklukkan diri sendiri pastinya kan. Karena apa? Manajemen waktu Iya. gitu kan. Karena kita harus berjanji kan sama klien misal gitu kan. Tanggal sekian harus sekian selesai udah gitu loh. Jadi kita ngejar target-target yang sifatnya pribadi gitu. Dan nggak dipotong pajak loh. Hmm. Apalagi? Oke, tadi kan memaksakan diri lah gitu istilahnya kalau misalnya dalam bekerja tuh. Tapi pernah nggak sih Bang Juna itu ditawarin pekerjaan yang bayarnya tuh lumayan, cuman tuh partner kerjanya tuh nggak banget Nah, gitu? tadi kan salah satunya udah saya sampaikan. Kenapa? Gaji Heeh. pernah ya, terus kan pertanyaan logikanya buat kalian belum pernah kerja, terus ditinggal gitu kerjaannya. Yang balik lagi kalau Iya. misalnya ternyata nggak masuk akal nih ya, karena memang nggak ada istilahnya makan siang gratis ya. Biasalah gaji besar sebenarnya kan tuntutannya jadi lebih besar, Iya. lebih besar gitu kan. Nah, yang sedihnya adalah ketika kita mau on target itu, ya timnya tadi itu Iya, nggak nggak mendukung gitu. mendukung. Biasalah dalam dunia pekerjaan ada yang like and dislike, yang support, ada yang iri, sirik, dengki. Entah terbuat dari manusia apa mereka itu ya waktu itu ya. Dari tanah apa sih mereka terbuatnya itu? Tanah sengketa ya. Tanah sengketa. Karena hidupnya suka Suka iri iri dengki gitu dengki, kan. benar. Ya, kayaknya kan manusia tercipta dari tanah ya. Iya. Ya, cuman mungkin dia tanah sengketa itu ya. Ada masalah ya. Ada masalah itu. Jadi makanya ya itu tadi harusnya kan kalau misal bicara teamwork ya, ya itu tadi bersama-sama gitu loh. Ya sesuai dengan pekerjaan gitu loh. Dia kerjanya apa? Dia udah kerjaan aja fokus di situ. Kerjaan saya apa? Fokusnya di sini gitu. Jadi seperti itu. Kalau misalnya ngalami pasti ngalami lah. Terus pertanyaannya, terus gimana cara ngatasinya Iya. gitu kan? Ngatasinya gue tinggalin aja itu. Gue gak mikir tuh gaji 20 jutaan atau apapun ternyata kita nggak happy. Nggak nyaman. Iya. Yang penting kita kan nyari berkah ya, walaupun digaji mungkin ya sekali episode cuma dibayar 300.000 gitu kan. Yang penting apa? Berkah, ya, Berkah. bisa berbagi. Berbagi. Udah itu aja. Oke, terakhir berarti nih. Boleh nanti kita pokoknya saling inilah, saling Terakhir, saling ini kan support kalau each other. kita-kita ini kan emang orang yang udah berkecimpung di komunikasi. Nah, kira-kira dari Bang Juna ada nggak sih kayak ajakan teman-teman buat join di komunikasi juga gitu? Oh ya, bentuk-bentuk kayak begini nih, Iya. lebih ke grup-grup WA untuk komunikasi. Ya memang harus ada pembekalan, karena memang kalau hanya dapatkan dari dunia pendidikan selama 4 tahun itu, bagus-bagus, syukur-syukur kalian itu dapat memang dosen-dosen yang memang qualified dari background-nya mereka, dan memang menguasai materi atau apapun. Yang sayangnya adalah ketika tadi ya, ngajari tentang public speaking, tapi dia nggak pernah di MC. Ya ini nyata-nyata aja ya. Nah, terus dia ngajarin MC, tapi dia nggak pernah punya pengalaman MC, hanya bicara teori. Karena tiap-tiap orang untuk MC itu jadi personalnya beda-beda. Nggak bisa kamu tuh jadi kayak Najwa Shihab. Kamu nggak bisa jadi nyontohin siapa? Siapa tuh? Rosliana Silalahi atau siapapun, atau Mary Andani atau Mary Iya, apa, Mary Riana. Mary Riana. Nggak bisa, karena tiap orang punya background-nya masing-masing, latar belakang gitu kan. Akan beda kalau misalnya tentang misal motivator ya, mereka yang punya pengalaman hidup susah dengan yang nggak pernah susah tapi jadi motivasi buat orang gitu. Gimana caranya? Tersentuh nggak sih? Ya enggak lah. Ya jadi enak backgroundnya ya. Tanya begini, iya ya saya ngalamin hidup susah di titik nol tapi tinggal di Singapura. Nolnya banget di Singapura ya. Gitu kan, lahirnya di Singapura dan keluarga bagaimana gitu kan. Mungkin ya tadi ya bisa jadi inspirator buat kita. Bener. Tapi ya paling nggak bicara tentang sesuatu, karena biasanya motivasi itu kan motivator itu jual-jual cerita kan. Iya, Nanti bener. orang tergugah gitu. Pertanyaannya kan tergugahnya itu setelahnya kan harusnya. Tapi setelah ikut kan kadang balik lagi ke situasi awal lagi gitu. Karena apa? Beda-beda. Seperti itu. Nah, apalagi mau tanya Kim? Lagi. Jadi poinnya adalah terus untuk buatlah ya kalian ini grup-grup apapun terkait dengan komunikasi. Misalnya nih mungkin saya ada rencana mau buat kelas untuk public speaking gitu kan. Lebih ke sharing pengalaman yang sifatnya itu udah langsung praktek sama
teori lah, Teori, seperti teori itu. dan praktek. Baik lagi ya, kayak kalian saya pesankan tadi tuh explore hal-hal kaitan sama kalau memang kalian masih mau bekerja di dunia komunikasi tadi ada profesi markom, marketing Iya. communication, ada nanti jadi direktur marketing communication, apalah-apalah, bisa jadi public speaker atau PR, sorry public speaker, juga public relation juga Iya. PR gitu kan. Nah, kalau udah tahu tujuannya kemana, kalian tinggal explore aja, tinggal eh diarah-arahkan aja diri kalian ya, hati pikiran kalian tuh untuk ke sana goals-nya gitu loh. Satu contohnya begini, seorang pria ya tamat dari SMA karena dia memang cita-cita pengen jadi TNI, lama-lama dia jadi TNI nggak kerjanya? Karena dia memang ke situ jadi olahraga, ya dia berlatihan berenang, ya. Ini luar dari memang maksudnya ya beneran aja lah ya. Iya. Karena difokuskannya pasti akan jadi kan? Ya jadi. Nah, sama di dunia komunikasi seperti itu juga. Kalau kalian mulai sekarang misalnya, udah tuh di gambarannya, sekarang kan banyak tuh kalau misalnya kalian tadi udah nyinggung-nyinggung kita ya, nyinggung-nyinggung tentang dunia broadcasting kan, jadi ya dunia siaran, televisi swasta, itu kan banyak bidang-bidangnya tuh. Nah, kalian perkuat lagi apa tentang multimedianya, atau kalau misalnya kalian tidak di multimedianya karena itu bicara tentang kalian yang lain, ya kalian bicara tentang tadi itu loh, penyiarannya, Iya. mungkin bisa jadi produsernya, seperti itu. Di awal nggak usah bicaranya dulu deh. Soalnya kalian ya generasi Z ini yang dianggap generasinya strawberry yang kalau dipegang tuh langsung lumer gitu ya. Yang kalau misalnya kesenggol siku ke rantuk atau apa ke pintu langsung gitu-gitu kan. Nah, beda dengan yang generasi sebelumnya itu. Tunjukin bahwasanya kan nggak seperti itu. Karena apa? Tadi tuh kan banyak kalian tinggal explore langsung Iya. gitu. Banyak kok profesi-profesi yang terkaitan sama itu. Dan tunjukin bahwasanya kalian nggak seperti itu. Kalian bertiga ini khususnya ya, Iya. dan mewakili ya. Seluruh kalangan. Ya, seperti itu. Jangan nanti ujung-ujungnya bicara tentang purpose tadi, kalian tuh bingung, tamat mau ngapain ya? Aduh nggak ada lowongan kerja, gua nggak punya relasi, gua nggak punya Udah nggak networking. zamannya dong ya. Nah, harusnya sudah nggak begitu Iya. lagi karena kalian itu memang udah disiapkan untuk udah jadi mahasiswa, maha esa, maha pengasih, maha penyayang. Amin gitu ya. Ya kan juga sama sebenarnya dengan nama-nama Allah itu kan maha pengasih, mahasiswa berarti di atasnya siswa. Berarti kalian memang udah harusnya qualified gitu loh. Ya, jangan lagi yang tadi bingung. Kok bisa bingung ya? Sudah diajari selama 4 tahun ya gitu loh. Maka maka dari itu kayak saya nih kan networking-nya kalian gitu kan. Kak Jufti sebagai station manager di Cardova ini ya networking-nya kalian nih. Abang-abang ganteng ya yang Di balik kamera ya. mau tampil di depan kamera juga boleh ya. Tempelin. Tim kreatif ini juga jadi networking kalian selama ya menjaga hubungan baik dia gitu loh. Karena memang kesulitan utama, nah itu juga ada for the first time after graduate itu networking. Oke. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa kita cari kalau tadi LinkedIn, pertemanan di Facebook. Iya. Jangan nyari pertemanan yang nggak ada faedahnya ya. Tidak. Jadi wasting time sama tadi ya istilahnya apa tadi? Stupid cost. Stupid cost. Pokoknya poinnya gini lah, jangan bingung lah gitu loh. Jangan bingung lah gitu loh. Kemana ya? Di mana ya? Saya sarankan sih ya, karena tadi udah nyinggung tentang Bali, kerja di Bali aja. Tapi bahasa Inggrisnya memang harus good aja. Ya. Good aja. Nggak usah bicara excellent dulu. Good. Ya, dengan menghafal banyak kata kerja. Vocabulary. Karena kalau jalan sampai ke Bali biasanya nggak lagi bicara tentang Grammarly ya, Iya. tapi lebih bicara tentang daily conversation aja gitu. Jadi nggak bicara tentang subjek, objek, subjek, objek, no. Tenses. Future tense apa enggak? Yang penting nyambung dan ya tahu kan, bule-bule juga dia ngakui kok kita orang Indonesia more clever gitu loh. Gitu loh bisa bahasa mereka. Di mana kita kalau misalnya hobi jalan-jalan ke luar negeri, ingat ya ke Malaysia itu bukan ke luar negeri ya. Masih bisa bahasa Melayu soalnya. Iya betul. Jadi benar-benar yang ke luar negeri itu kayak ke Thailand gitu kan. Bingung lah ya menanya sama siapa ya. Makanya kenapa bisa bahasa Inggris. Nah, dengan belajar tentang bahasa Inggris ya usaha kan. Nah, seperti itu. Ingat ya sekali lagi ya kalau ke Malaysia itu bukan ke luar negeri.
ke Bangkok, ya kayak sekarang nih ke Vietnam, lu promosi negara lain. Jadi itu kenapa mengasah semua keterampilan Iya. kita kan, kemampuan bahasa, termasuk di Bali itu juga gitu kan. Nah, kalau saya boleh saran nanti, saya selalu saran gini, jangan kerja di Medan deh gitu loh. Hmm. Karena kalau mau punya SDM yang baik ya memang jangan kata dalam tempurung lah dalam hal berpikir, itu aja kalau boleh saya sharing ya. Karena tadi ya di Jakarta, akan lihat tiap hari dari pagi ke malam ya, sampai nyebutnya itu P20. Pergi pagi pulang petang, pendapatan pas-pasan, pulang-pulang pantat punggung pada pegal-pegal, pulang-pulang kepala puyeng-puyeng. Oke, nanti dibuat di subtitle-nya tuh. Iya. P20. Buat ya. P20. Ya. Karena apa? Pagi-pagi ya, saya itu pengalaman ya, tinggal di Cibubur pagi-pagi kan, habis sholat subuh harus berangkat kerja kan masih gelap ya. Terus nanti biasalah perjuangan mau Bekerja. kerja di Bali lagi ya, di Jakarta itu kan effortnya gede ya, Iya. dari angkot ya ke bus, naik lagi nanti MRT, udah pakai acara pengen duduk yang ada berdiri-berdiri begini, sampai diikat-ikat ini supaya nggak jatuh gitu kan. Nah, nyambung lagi, jalan di koridor, nyampe lagi ya, kantornya lumayan kalau misalnya cuman serumah atau satu lantai atau dua lantai. Ini sampai lantai 48 gitu kan. Liftnya lama nyampe dan harus tepat waktu. Ingat ya, kerja jangan telat. Hmm. Ya, itu kalau dibiasakan dari sekarang, itu akan jadi manja ya. Di kerjaan pun begitu. Jadi kerja jangan telat. Apapun alasannya harus tetap datang lebih awal. On Kenapa? time. Lebih aman, nyantai, tidak buru-buru, tidak ada kecelakaan. Kalau misalnya ban kempes masih bisa cari kan, itulah intinya kan. Nah, tapi kalau misalnya pas-pasan itu bukan habit yang bagus lah. Nah, di Jakarta itu nggak bisa. Hari ini lu bilang telat, alasannya macet gitu kan. Hah, dari mak lu dulu lahir ya, Jakarta itu macet. Nah, lu pakai istilah-istilah macet lagi. Ini pengalaman saya pernah kerja di Jakarta juga ya, sebelum tadi saya bilang saya kerja di Bali Bali. kan. Karena emang vibe-nya beda-beda. Nah, dari situ kita tahu kayak apa sih dunia pekerjaan. Ya, nanti kalau misalnya di daerah Kuningan atau di daerah Higher Rasuna Said itu ya, atau daerah Senayan itu semuanya pada grooming kan, fashionable, orang kerja betul-betul kayak look-nya tuh orang kerja gitu loh. Emang di Medan nggak kelihatan ya, PNS semuanya. Kalau bisa pakai pakaian biasa, mahasiswa gitu kan. Nah, orang kerjanya nggak kelihatan kan, karena memang belum seramai kayak di Jakarta itu yang semua pakai transportasi publik kan, MRT, LRT, seperti itu, kereta ya. Nah, kan tiap hari lihat orang kerja, Iya. malam-malam, pokoknya nggak pernah berhenti-berhenti ya. Harusnya semua orang di lapangan itu ya agak sepi-sepi juga penuh semua. Kalau di Medan kan belum, tapi akan sepertinya. Seperti itu. Apa yang ingin tanyakan? Kembali saya mau nanya ya. Nah, jadi kalau kalian nih sekarang komunikasi, jadi apakah sudah memang ini ya, saya mau menuntaskan sebelumnya kita menyimpulkan dari percakapan kita ini pun masih yang tadi masih ada ragu-ragu atau bagaimana atau Enggak dong. enggak ya? Enggak. Jangan ya. Udah Tadinya pakem. sudah tahu ya. Tadi apa hal-hal yang memang sudah disampaikan atau yang kita diskusikan pada hari Hari ini ini, ya. gitu kan. Semoga ada banyaklah ilmu yang bisa dibawa ya, seperti itu. Dan satu lagi ya, ini for the first time loh ya, nggak pakai skrip, terus nggak ada bicaranya. Apa biasanya sebelumnya itu? Briefing. Briefing. Ya, nggak ada. Jadi Mengalir aja ya. mengalir aja, karena memang inti dari podcast adalah cakap-cakap yang Rekam. ya, ya Iya, iya. nyata. Jadi nggak ada apapun rahasia ya, nggak ada pun yang memang diedit-edit. Kalau misalnya edit-edit ya silakan. Mungkin lebih kepada kasih apa istilahnya? Efek visual. Efek visual dan segala Iya. macamnya supaya Biar lebih nanti menarik. menarik Iya. ya. Nah, boleh nanti beberapa kata-kata yang memang bisa memotivasi atau memberikan ilmu atau manfaat buat siapapun ya, baik dari saya maupun dari Karin, nah, Salsa. Sasa itu bisa juga jadi masukan buat para generasi muda. Nah, kira-kira ada pesan nggak buat kalau muda teman-teman seangkatan kalian Gen Z ya, Gen A untuk tentang program studinya kalian itu? Kalau dari aku sih buat teman-teman di rumah yang mungkin masih bingung nih, nanti one day mau kemana, yang pasti kita tuh harus kenali diri dulu, maunya apa, sukanya apa, inginnya apa gitu. Kalau dari Salsa Kalau mungkin? Sasa? Nah, kalau udah ngenalin diri, udah tahu Nyambung maunya aja dia. apa, sukanya apa. Iya, biar ini. Oke. Oke,
Jangan. 5 kali lah ya. Iya. Kali kayak nggak apa lah. Iya. Panjang-panjang. Iya. Kalau udah kenali diri, udah tahu maunya apa, tetap dilanjutin, jangan pantang nyerah. Kalaupun capek, berhenti bentar nggak apa-apa kok. Duduk, minum, habis itu lanjutin lagi. Iya, Wah. benar. Terus Alia? kalau untuk aku setelah tadi cari tahu diri, terus dijalanin Kenali diri cari sendiri. cari duit yang banyak. Iya. Biar bisa jalan-jalan ke Bali. Bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ya doakan saya nanti kembali lagi ke Bali. Jadi kalau misalkan ke Bali tinggal ngubungin aja saya. Amin ya. Buat kalian bertiga saya siap janji. Bukan, Iya. Bali begitu luar biasanya gitu kan ya. Bekerja dengan orang-orang yang memang punya misi dan visi yang sama, di frekuensi yang sama, itu sangat membahagiakan, apalagi di bidang komunikasi. Karena gak ada apapun yang bicara di komunikasi itu yang kayak jadi yang kayak under pressure atau apapun. Pokoknya semua dengan penuh hati dan penuh sukacita dari lubuk hati yang paling dalam. Kenapa? Mengekspresikan dan mengeksplorasi diri. Ya. Termasuk juga mengapresiasi ya, udah mengapresiasi. Itulah dunia komunikasi ya. Iya. Pokoknya sekarang media udah banyak ya. Nah, Benar. tinggal kalian tuh mau kemana ya? Kayak sekarang kan ada jadi YouTuber, jadi content creator, terus media juga bisa banyak, bisa pakai YouTube, bisa pakai Instagram, bisa pakai TikTok juga. Nah, walaupun sekarang banyak orang yang ngakunya tadi ya, maaf ya, content creator, Nggak tahu tapi tapi ya goalsnya nggak tahu. Tapi bisa jadi dia tahu kok misalnya tadi terus mengeksplorasi. Karena sekarang kan banyak yang ngakunya katanya sekarang apa? Pegawainya Meta. Oh, oke. Pegawai Meta. Iya, pegawai Meta ya, sampai suaminya kayak nggak punya harga diri ya dibuat sama istrinya karena ngejar target-target yang memang Meta Meta tetap tuh. buat, iya. Meta aja juga bikin target tuh. Iya. Mama itu kalau satu hari harus 5, Iya. 5 terus ngasih apa dan segala macam. Iya. Apalagi sekarang itu di Instagram juga kita tahu kan ada yang mau cuan besar cuman hanya kerjanya sharing-sharing aja, share share. produk-produk aja, jadi afiliator dan segala macam gitu. Ada lagi pertanyaan Gin? Mungkin Udah berapa jam? iya. Iya. Kata-kata dari abang deh. Tadi Udah. Terakhir, nggak ada lagi. Emang harus kita supaya semua berjalan dengan lancar harus bertemu dengan orang-orang sefrekuensi, sevisi dan Benar. jangan ada yang tadi loh istilah apa tadi? Ya elah. Stupid. Apa itu? Calls. Itu dia. Jangan bisa lah yang suka menggagal rencana segala macam kan malas banget ya gitu loh. Jadi memang harus kerjasama dengan teamwork ya. Jadi memang senasib sepenanggungan. Jadi kalau misalnya satu project itu gagal, ya gagal semua. Oh, benar. Jangan ngerasa jadi yang paling loh. Yang paling. Ingat ya, kalau misalnya lu masih bekerja, ya lu tetap namanya jongo. Masih namanya babu ya. Tapi kalau misalnya mau kerja sendiri ya untuk nyari keleluasaan ya udah kerja sendiri aja. Jadi ya kayak tadi Alia ya, semoga impiannya tadi terwujud. Oh, ya, amin. Communication ya. Amin. Habis S1 nanti bisa S2. Ya. Amin. Jadi profesor. Amin. Ya mau jadi profesor. Tahu nggak sih? Kemarin ada hashtag jadi jangan jadi dosen. Oh iya. Sempat itu kemarin. Spill. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Ya memang beban kerja. Yang tahu-tahu aja. Tolong ya pemerintah ya, pikirkan ya kesejahteraan para guru dan dosen ya. Ini loh ya negara itu tergantung sama tadi itu tenaga pendidik. Ya tenaga pendidik. Kalau misalnya tenaga pendidik yang macam kayak Jepang itu ya begitu Hirosaki dan Nagasaki lagi. Hiroshima Nagasaki. Ya tadi kebalik ya. Kaisarnya juga cuma nanya berapa jumlah apa guru bukan berapa jumlah dosen ya. Jadi karena dari situ bisa kebentuk masa depan anak-anak Jepang generasi berikutnya yang luar biasa akan bisa memimpin dan membuat Jepang jadi luar biasa. Termasuk harusnya Indonesia seperti itu. Benar. Paling nggak ya penghasilan lah dinaikin. Jadi nggak ada guru yang kayak sekarang tahu kan sedikit-sedikit nanti laporin ke polisi. Iya benar. Ya, termasuk juga dosen tiba-tiba di syuting ini dosen ini gitu loh. Nah, jadi takut juga kan manusia. Nah itu. Karena nabi bos ya. Tapi terima kasih buat Bapak Presiden yang sudah menaikkan gaji. Ya gaji guru walaupun mungkin dibangi dengan naiknya pajak. Tapi ini era keterbukaan kan. Kita bicaranya apa adanya, berdasarkan sumber data yang ada. Kalaupun nggak ada, nanti tinggal cari aja di Google. Tanya sama ChatGPT, Gemini AI.
Jadi sekarang lebih praktis, lebih instan, tapi jangan jadikan kebiasaan ya. Iya. Oke. Oke, aku Yan Juna ya, terima kasih buat sudah ya saksikan Ngobras Ngobrol asik. ya. Sampai jumpa di episode berikutnya di topik yang berbeda, mungkin dengan bintang tamu yang sama, mungkin juga berbeda ya. Ih. Sampai ketemu lagi. Ahoy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.